Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada kita. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Hadi wal Arba'un min Suwaril Quran, Suratu Fussilat, Makiyatun wa ayatuha arba'un wa khamsun. Yang ke-41 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Fussilat. Dan bisa juga surat ini disebut dengan surat Hamim As-Sajdah. Surat Fussilat ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 54 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Ayat 1 sampai ayat 4 surat Fussilat. Surat yang kedua yang dimulai dengan Hamim di antara 7 surat yang dimulai dengan Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran, kitab suci, diturunkan dari Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rahmanir Rahim, dari Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Allah mengambil 2 asma-Nya. Di antara sekian banyak asma Allah, yang diambil oleh Allah di sini adalah Al-Quran itu diturunkan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal ada nama Allah Al-Jabbar, ada nama Allah Al-Qahar, ada nama Allah Al-Muntaqim yang maha menyiksa. Tapi Allah menurunkan di sini dengan kalimat tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang. Oleh ulama tafsir dijelaskan bahwa yang demikian itu satu isyarat bahwa Al-Quran itu adalah rahmah. Al-Quran itu merupakan rahmat bagi seluruh alam, karena diturunkan daripada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir itu semuanya berisi rahmat kepada kita semua. Seluruh aturan-aturan, hukum-hukum, undang-undang yang ada dalam Al-Quran itu semuanya rahmat bagi kita.
Tidak ada hukum dalam Al-Quran yang keras, yang tidak beri kemanusiaan. Tidak ada. Semua hukum dalam Al-Quran mengandung rahmat kasih sayang kepada manusia khususnya dan alam semesta umum. Para muhibbin rahimakumullah, beberapa contoh tentang rahmatnya Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam Al-Quran, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ujar Tuhan, andai kata kamu sakit atau kamu dalam perjalanan dan kamu berhadas, tidak dapat air, maka bertayamumlah kamu. Nah, ini satu rahmat Al-Quran. Kalau kita sakit, kada kau menggunakan banyu, cukup debu. Dalam perjalanan, kata taulihi banyu, cukup debu untuk menunaikan salat. Kada memaksakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari air. Lam tajidu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Contoh yang kedua, puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa sakit, barang siapa musafir, boleh kada puasa, kayaknya di hari lain mengqadanya. Nah, ini hukum Al-Quran mengandung rahmah kasih sayang kepada manusia. Contoh yang ketiga, qisas. Sebagian dari qisas adalah orang yang membunuh dibunuh. Nah, ini bukan, Al-Quran itu tidak beri kemanusiaan, tapi justru hukum bunuh itu adalah merupakan rahmat bagi orang yang membunuh itu sendiri. Al-Quran menjelaskan bahwa siapa yang membunuh, hukumannya dibunuh. Tapi dengan beberapa syarat. Pertama, syaratnya sengaja. Kalau kita kada sengaja membunuh, itu kada dihukum bunuh. Umpamanya kita menimbak burung, tertimbak manusia, kada sengaja ngarannya. Nah, itu kada ada hukum qisas. Yang kedua, membunuh itu dengan alat yang mematikan. Kalau kita menampiling orang, mati orangnya, kada dihukum qisas. Karena tampiling itu kada mematikan biasanya. Yang ketiga, keluarga yang dibunuh tidak mau memaafkan. Yang keempat, keluarga yang dibunuh tidak mau dibayar diat, dibayar ganti rugi. Nah, hanyar nang membunuh itu dibunuh. Dibunuhnya pun dengan pedang yang tajam, supaya yang membunuh ini dibunuh jangan merasakan sakit. Jadi hukum qisas itu sebenarnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang membunuh itu, bukan dikatakan sebagai tidak beri kemanusiaan. Nah, tanzilum minar rahmanir rahim, bahwa Al-Quran itu diturunkan daripada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat yang ketiga, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kitab Al-Quran itu dijelaskan ayat-ayatnya, dirincikan ayat-ayatnya sebagai Quran yang berbahasa Arab, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang berilmu. Nah, jadi artinya Al-Quran itu adalah merupakan satu ayat Allah yang jelas. Al-Quran ayat Allah yang terperinci, tapi itu untuk orang-orang yang berilmu.
liqaumi ya'lamun. Bagi orang-orang yang cukup ilmunya, nah bagi mereka Al-Quran itu merupakan sumber pengambilan hukum. Orang-orang yang cukup pengetahuannya, Al-Quran merupakan sumber kembali dalam segala masalah. Nah bagi orang-orang yang seperti kita, orang-orang yang kada cukup ilmu pengetahuan, yang kada cukup alat-alatnya, jelas tidak akan bisa langsung mengambil hukum daripada Al-Quran itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyah liqaumi ya'lamun. Siapa yang bisa mengambil hukum dari Al-Quran? Orang-orang yang dianggap sebagai ahlul ijtihad, orang-orang yang mampu untuk berijtihad, orang-orang yang sudah menguasai Al-Quran dari awal sampai akhir, yang menguasai berbagai macam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukumnya. Ada perkataan ulama yang mengatakan afhamun nas bi kalamillah al-anbiya. Afhamun nas bi kalamillah al-anbiya. Orang yang paling mengerti dengan kalam Allah adalah para nabi. Karena mereka menerima wahyu dari Allah. Yang paling paham Al-Quran itu adalah para nabi. Khususnya Al-Quran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mengerti isi Al-Quran, maknanya Al-Quran, tujuannya Al-Quran adalah Nabi kita. Wa afhamuhum bikalamil anbiya al-ulama. Orang yang paling mengerti dengan perkataan para anbiya itu adalah para ulama. Orang yang paling mengerti dengan perkataan Nabi kita adalah para sahabat. Karena sahabatlah yang hidupnya bergaul bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita banyak kada mengerti perkataan Rasulullah. Orang yang paling mengerti dengan perkataan Rasulullah adalah para sahabat. Orang yang paling mengerti perkataan para sahabat itu para tabi'in. Nah seterusnya sampai kepada kita. Nah jadi kita kada akan bisa langsung bisa mempaham hadis-hadis Rasulullah, apalagi mempaham Al-Quran, karena sangat jauh masa kita dengan masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita dengar sekarang ini hanya merupakan perkataan ulama. Orang yang berpedoman bahwa dia kada memakai perkataan ulama, berarti dia kada beragama. Perkataan ulama kada pakai, nang ko pakai hanya hadis Quran. Ini orang kada beragama. Nang madahkan itu hadis siapa? Tentu ulama. Kalau orang kada memakai perkataan ulama, jelas dia keluar daripada agamanya. Innamal a'mal binniyat, itu hadis. Jar siapa hadis? Jar Imam Bukhari. Bukhari ulama. Kalau kita kada memakai perkataan ulama, kada beragama. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Quran itu jelas ayatnya, paham pengertiannya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang punya ilmu. Kaum yang punya ilmu siapa? Ahlul ijtihad, orang yang berijtihad, yang mampu mengambil dasar hukum dari Al-Quran. Di dalam kitab Faidul Qadir halaman 24 jilid 1 disebutkan bahwa Imam Bukhari itu hafal kurang lebih 600.000 hadis. 600.000 hadis hafal bersama sanad-sanadnya. Tapi dalam hal ilmu fikih beliau bermadhab kepada madhab Syafi'i. Imam Bukhari itu pengikut Imam Syafi'i. Wa tafaqqaha Syafi'i
wa tafaqqahal Bukhari bi ashabis Syafi'i. Imam Bukhari pun belajar fikih dengan murid-murid Syafi'i. Nah, orang sekelas Imam Bukhari bermazhab dengan Syafi'i, apalagi nang kelas 10 puting hafal hadis. Itu kan hafalnya bejuju juga. Nah, makanya tadi orang nang kadang memakai perkataan ulama berarti orang tersebut kada beragama. Para muhibbin rahimakumullah, kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun. Basyira wa nadhira, Al-Qur'an itu memberikan kabar gembira. Sekaligus Al-Qur'an juga memberikan kabar yang menakuti. Memberikan kabar gembira Al-Qur'an kepada orang-orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ini kabar gembira Al-Qur'an. Orang-orang yang beriman dengan ayat kami dan mereka muslimin, masuklah kalian ke dalam surga bersama pasangan-pasangan kalian, tuhbarun, dalam keadaan gembira. Ini Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan mengamalkan ajaran imannya. Sekaligus Al-Quran nadhira, memberikan kabar takut. Seperti firman Allah, wa qila lizzalimin dzuqu ma kuntum taksibun. Surat Az-Zumar. Di akhirat kaina dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakan azab akibat perbuatan kamu di dalam dunia. Ini ancaman Allah kepada orang-orang yang zalim. Rasakan ini azab akibat perbuatan kamu di dalam dunia. Jadi Al-Quran itu basyira wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka berpaling kebanyakan orang-orang Quraisy itu daripada Al-Quran. Fahum la yasma'un, mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pemuka Quraisy yang bernama Utbah bin Adi, Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah pemuka kafir Quraisy, kawannya Abu Jahal dan semisalnya. Utbah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya Utbah kepada Rasulullah. Ujar Utbah, wahai Muhammad, mana baiknya engkau dibanding dengan Hashim? Mana baiknya engkau dibanding dengan Abdul Muttalib? Mana baiknya engkau dibanding dengan bapak engkau Abdullah? Mana baiknya Ikam dengan Abdullah? Mana baiknya Ikam dengan Abdul Muttalib? Mana baiknya Ikam dengan Hashim? Nabi kita diam. Kalau Muhammad, kalau lebih baik mereka daripada engkau, kenapa engkau cela Tuhan mereka? Kenapa engkau katakan sesat mereka itu? Kalau Ikam katakan bahwa lebih baik Ikam daripada mereka, apa alasan Ikam? Ujar Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad. Utbah berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, andai kata engkau hendak menjadi orang yang terkaya di Mekah, kami siap menjadikan engkau orang yang terkaya. Kalau engkau hendak jadi pemimpin, kami angkat engkau kepala suku kami. Kalau engkau hendak istri, kami beri engkau 10 perempuan Quraisy. Nabi kita dia mendengarkan Utbah tadi. Tuntung Utbah bicara, sudah habis kaji Rasulullah, habis.
Lalu beliau membaca ayat tadi, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum bahum la yasma'un, sampai seterusnya. Ayat ini dibacakan Rasulullah kepada orang Quraisy, mereka lari, tidak mau mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahum la yasma'un, mereka tidak mau mendengarinya. Para muhibbin rahimakumullah, surat Fussilat ini sebagaimana surat yang lainnya dalam Al-Quran banyak menceritakan berbagai macam tentang keadaan-keadaan dunia dan akhirat, juga petunjuk kepada kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengata Tuhan kami Allah, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang selalu menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Artinya mereka takwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah, takwanya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan kaya, takwanya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan sakit, takwanya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan sihat, takwanya kepada Allah kada berubah. Dalam keadaan apapun takwa kepada Allah tidak ada perubahan, tetap takwa. Nah, ini istaqamu artinya. Kadang-kadang manusia beribadah kepada Allah waktu miskin, ya sudah kaya lupa kepada Allah. Nah, ini bukan istiqamah. Ada orang yang waktu kayanya beribadah kepada Allah, begitu miskin rusak ibadahnya. Ini bukan istiqamah. Ada orang yang takwa kepada Allah hanya di kampung halamannya. Kalau keluar kampung sudah hilang takwanya. Ini kada istiqamah. Orang yang istiqamah kepada Allah itu orang yang takwanya kepada Allah kada berubah dimanapun dia berada, kapanpun dan keadaan apapun tetap takwa kepada Allah. Nah, ini ngarannya istiqamah. Orang-orang yang istiqamah seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, waktu dia hendak mati turun atasnya malaikat. Malaikat itu berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, gembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kami kawan-kawan kamu di kehidupan dunia dan akhirat, dan bagi kamu pada akhirat itu sesuatu yang kamu menghendaki dan apa yang kamu angan-angan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini istiqamah merupakan satu sifat yang paling mulia dalam diri seseorang hamba. Ini yang selalu kita minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal istiqamah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau istiqamah, agar takwa kita kepada Allah ini tahan uji. Takwa kepada Allah kada berubah bakawan siapapun. Ada manusia takawan orang yang baik-baik, takawan orang nakal. Nah, ini kada istiqamah. Takawan tuan guru kayak tuan guru juga putungan. Takawan pengusaha kayak pengusaha juga pakaiannya. Ini kada istiqamah. Orang yang istiqamah dengan siapapun dia berteman, takwanya kepada Allah kada berubah.
Nah, orang yang macam ini kedudukannya sudah dianggap sebagai waliullah, walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan karamat yang paling besar adalah istiqamah. Kalau orang kalau berjalan di banyu kada basah belum harat lagi. Orang kawa terabang di udara belum harat lagi. Orang kalau mau ulah batu jadi amas belum harat lagi. Tapi kalau sudah orang itu bisa istiqamah, nah hanyar dikatakan orang ini hebat. Istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Tengah malam bangun, sakitkah, panaskah, dinginkah, tetap bila jam 3 bangun. Ini istiqamah dalam qiyamul lail. Ini bila hari hujan belokop, bila hari panas hanyar bangun malam. Ini kada istiqamah ngarannya. Yang paling penting diminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah ini. Allahumma inni as'alukal istiqamah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau istiqamah. Kita diberi Allah istiqamah, berarti kita diberi Allah sesuatu yang paling mulia di dunia dan akhirat ini. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya surat Asy-Syura. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا وسلموا